Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah ya. Aki hari ini memang belum keluar ya, belum keluar kampung karena hari ini hari Jumat ya. Ya hari Jumat waktunya pendek ya. Tadi Aki sempat ke kampung yang sebelah sana, di dalam sana, hanya melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya dengan warga-warga di pinggiran hutan sebelah sana ya. Aki biasanya ke arah barat tapi yang mengarah kepada Pekanbaru Lampung, tapi tadi Aki sengaja ya menemui warga yang ada di kampung sebelah selatan sana ya. Ya alhamdulillah ya. Mereka senang sekali mendengar Supeng, Janggar, Perdi kan, termasuk bosnya Gimun ini akan diterjunkan ke laut kan. Mereka senang sekali karena mereka merasa selama ini yang menghalangi mereka bekerja, menghalangi mereka ini ya antek-anteknya dari bos Gimun, Perdi, orang inilah yang menghancurkan mereka. Bahkan kemarin hampir 25 orang bekerja di lahan sawit Banggai yang baru tumbuh diusir dari Alek, diusir dari Tesan. Selamat. Kurang puas kau, Perdi. Apalagi kau datang, aku baru pulang dari kampung sebelah. Apalagi yang ingin kau temui di sini? Aku belum kan puas. Kalau kalian belum tumbang. Mimpi kau terlalu tinggi, Perdi. Mimpi kau itu terlalu tinggi. Bagaimana Selamat? Sudah banyak yang laku lah baju nyeri. Ya alhamdulillah. Apalagi ini tadi, Aki yakin sekali Banggai melakukan Jumat berkah. Aki yakin sekali. Jumat berkah. Jumat berkah itu ya mungkin kalian kan hanya menghitung botolnya. Entah itu mau orang 1, orang 10 yang beli, tapi kan botolnya. Kalau orang 1 10 botol, kalau orang 10 sudah berapa botol, Perdi? Maksudnya berkeras kali Selamat. Ya, cobalah kau itu. Kecilkan sedikit lah otakmu itu. Ya memang Aki ini. Jangan terlalu keras Selamat. Aki tidak terlalu keras. Nanti kau terjerumus ke jurang yang dalam Selamat. Sudahlah Perdi, kalau kalian ingin menyerah, katakan saja menyerah. Aki bahkan tadi dari Tanjung Bolehkah aku Harapan. duduk di sini? Silakan, silakan. Bahkan kalau kau ingin merokok, silakan rokok. Ini Aki yakin. Ini tadi ketika Aki sholat Jumat ya, Aki bertemu dengan Ki Misri dan Aki diberikan rokok oleh Ki Misri. Kisri kau bilang. Iya karena dia sempat menyuruh Aki mampu. Boleh aku ngerokok ini Silakan, Selamat? silakan. Oh, Bahkan rokok itu belum Aki buka. Mudah-mudahan saya ngerokok ini kamu menuruti apa kata-kata bos Gimun Selamat. Aki akan menuruti kata-kata bos Gimun. Aki akan menuruti kata-kata bos Gimun. Apabila bos Gimun mau bersujud cium kaki Banggai. Enak saja kau bilang. Aku bakar dulu. Santai saja, Perdi, santai saja. Itu tandanya. Api pun susah hidup. Karena apa? Setan bertemu dengan setan, Perdi. Selamat. Masih tetap kuperingatkan kepada kau. Masih ada waktu 3 hari lagi. Begitu hari Senin akan terjadi hari H-nya Selamat. Oh, jadi hari Senin semuanya akan kalian miliki, begitu? Betul sekali Selamat. Sertifikat akan menjadi milik bos Gimun. Jadi aku datang ke sini sebenarnya ingin baik-baik dengan kau Selamat. Oh, baik. Memang sengaja ku cari kau itu. Oh. Masih tetap ku kontrol. Oh, ternyata kau sudah keliling kampung sebelah utara sana Ya, ya? ternyata Ya. kau ini belum keliling. Aku Ya. hanya salat Jumat di Tanjung Harapan dan bertemu dengan Ki Misri. Bertemu dengan Ki Mas Rauni, manusia 1000 pulau yang memiliki banyak sekali kebun sawit. Pulau itu sudah kami miliki semua Selamat. Yang kau bilang itu 1000 pulau. Oh. Jadi berapa laku Selamat? Ya Labinya alhamdulillah. Mungkin ada kalau orang 15 ataupun 20 yang tadi ketika Aki mampir sepulang dari sholat Jumat sebelum Aki mampir di rumahnya Ki Misri. Dan dia memesan. Kau tahu, orang 15 itu pesan satu orang berapa, Baby? Kau tahu? Berapa? 10. Bayangkan. 10. Kalau kali 15 berapa? 150, Baby. Berpikirlah lebih baik kalian menyerah cium kaki Banggai. Mumpung Wow. sampai hari Senin. Kau bilang kami harus menyerah. Kau bilang Daripada kau dimakan hiu, daripada kau dimakan ikan pari. kami tidak akan pernah dimakan hiu Selamat. Ya, kami peringatkan setiap ucapan bos Gimun, apa yang dilakukan dengan dia itu selalu benar dan tidak akan pernah kalian, itu. benar bagi kalian, tapi tidak akan benar untuk sekali ini. Ingatlah Peggy, yang kalian hadapi ini subscriber dari Banggai Lampung, orang-orang yang baik, orang-orang yang rela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membeli madu agar apa? Agar kau memakan hiu. Apalagi sebagian dari mereka ini mengetahui bahwa kau ini anak durhaka yang ingin menghabisi orang tua kau sendiri. Selamat, Selamat. Sampai kapan otakmu membeku? Hah? Sampai kapan? Sampai kapan kau ikut Re? Lebih baik kau bujuk saja si Re itu. Hah?
Biar dia minta maaf dengan Bos Gimun. Bahkan Aki sudah sempat membujuk dari Bangka Lampung. Aki sudah sempat membujuk Bangka Lampung. Mau kan? Jangan 7 hari. Minta waktu 5 hari saja. Cepat kau. Makan hiu. Karena Aki yakin belum sampai 7 ini kalau Bos Gimun, karena Aki sudah tidak melihat Bos Gimun lagi. Jangan-jangan dia sudah menyumput. Udah masuk got. Seperti tikus masuk ke got. Bos kami tidak seperti itu, Selamat. Jangan pernah kau hina dia. Aki tidak menghina. Karena Aki sudah beberapa hari ini yang selalu menguntit dari Keselamat, Pegdi, Janggar, Tesan, Wajar kami mengintil karena dia bos kami. bahkan kemarin sempat mengeroyok Keselamat dengan siapa Jarot, dengan Janggar, dengan Kau dengar tidak? Terus tak kau berbicara terus ya? Selalu menghina-hina bos kami. memang bos kalian sudah hina. Kami itu kasihan dengan kau. Aki tidak perlu kalian kasihani, yang perlu kalian kasihani. Kau tahu, tato kemati yang ada di bos kalian itu, jangan-jangan nanti berubah jadi tato tikus. Kau bilang seperti ya? Kau tidak kapok kami gebuki kemarin, ah? Pegdi, Aki tahu kecurangan kau. Aki hanya berpura-pura sakit, karena apa? Karena Aki ingin tetap melanjutkan perjalanan menyampaikan madu-madu dari Bang Elang. Kurang aja kau, Pegdi. Apa kurang ajar? Ah? Apa maksudmu? Maksudku Kau tidak terima? supaya kau tembang. Sebelum Aki sampai ke rumahnya warga Kiai Khatib bertemu dengan Kiai Ayung, Aki sempat meminum madu sehingga Aki sudah pulih kembali. Jadi daripada kau sengsara, Pegdi, lebih baik ini Aki sampaikan kepada kau. Aki ini menghormati orang tuamu, bukan kau. Kalau kau tidak perlu Aki hormati, tidak ada gunanya. Manusia sampah di tengah masyarakat ini. Aki menghargai orang tuamu, Bung Laga yang sudah membesarkanmu. Walaupun bagaimana, Bung Laga itu adalah saudara dari Keselamat, makanya Aki menghargai. Tapi dia tidak pernah melahirkanku. Bukan dia yang melahirkan. Otak kau memang sudah sinting. Seandainya Bung Laga yang melahirkan, apa kata dunia? Otakmu memang semenjak kau bertemu dengan Bos Gimun, bertemu dengan Janggar, bertemu dengan Supeng, Tesen, otak Hidup kau kami enak. enak. Hidup kau katakan. Hidup kami enak. Bahagia. Segala macam dikasih dengan Bos Gimun. Hah? Seharusnya kau lihat dengan mata hatimu, Pegdi. Kalau memang Bos Gimun itu orang hebat, kau lihat baju compang-camping, tato kemeti, Modelnya itu tuh. peson, peson. Modelnya. Kata si siapa Jabri Ya. ataupun Tesen itu peson kata. Pegdi, ini mumpung kau sendiri, Pegdi. Aki tidak ingin ada kekerasan, apalagi ini di Gubuk Selamat. Aku ada yang ingin kekerasan dengan kau di sini. Sampai apa? Sampai kau tunduk denganku. Aku tidak akan pernah berhenti Sampai Aki menemuimu. bersujud dan mengikuti Bos Gimun itu. Betul, itu benar. Kurang ajar kau. Tidak usah kau jawab Gubuk Apa? Selamat. Hah? Kenapa, Selamat? Kau tidak terima? Kenapa kau ngamuk aku seperti itu? Ah? Kalau kau terlalu lancang di Gubuk Selamat ini, jangan salahkan Selamat. Kau tahu sahabat dari Mahesa, siluman monyet yang diberi. Jaga mulutmu ya. Masih sahabatku kau ya. Memang benar sahabatmu, tapi dia sudah menjadi siluman monyet. Diberikan perewangan dari Kitamat. Kau nanti kena imbas siluman monyet kau nanti. Habis kau. Biarkan saja, siluman monyet itu sudah Aki gantung. Kau belum dicakar dengan dia. Jangankan siluman monyet, Pegdi. Jangankan siluman monyet, Pegdi. Siluman harimau pun Aki tidak takut. Kenapa kau panik di Gubuk Selamat? Kenapa? Hei. Kalau kau ingin lagi, silakan lagi. Mumpung darah Selamat ini belum mendidih melihat Aku wajah. tidak akan pernah pergi dari sini Selamat. Tahu kau ya? Jadi apa maksudmu mendatangi Sampai Gubuk Selamat? kapan aku tidak akan pernah berhenti untuk menghalangimu Selamat untuk membantu Lampung. Oh, jadi kau tidak akan berhenti sampai Selamat bersujud di hadapan Udahlah Bos Gimun. Selamat. Lebih baik kau untuk minta maaf dengan Bos Gimun. Waktu kau masih ada Selamat, dan Bos Gimun pasti akan memaafkan Selamat. Oh, Bos Gimun akan memaafkan Selamat. Jadi hutan Gubuk Selamat ini tidak jadi diambil lagi dia. Begitu maksud kau? Karena bos kami itu masih kasihan kesalahan Oh. kau. Kami Jadi- tidak mau kau terjerumus dengan Lampung. Jadi ilmu-ilmu Selamat, mustika Selamat tidak akan dilucuti dari Bos Gimun. Begitu maksud Tidak akan kalau kau mau menuruti apa kata-kata Bos Gimun. Bos Gimun. Hah? Ayah, Daripada nanti kau kalah, kau kalah, segala-galanya kau menghilang, sedangkan gubuk kau ini kami bakar nanti. Pegdi, jangan kau katakan Selamat akan menghilang. Selamat tidak akan mundur setapak pun ingat itu. Walaupun Bos Gimun kau katakan orang hebat, setiap ucapannya akan menjadi kenyataan. Tapi untuk kali ini Aki pastikan ucapan Bos Gimun akan bersujud di hadapan dari. Bagaimana kalau Ria yang kalah? Hah? Akan kami terima kenyataan itu. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kan tidak menyesal gubuk kau ini kami bakar, ah? Aki tidak akan pernah menyesal sebuah kejadian. Itulah risiko dari setiap
sikap yang kita ambil Ki Peggy. Slamet, kau ini orang hutan Ki Slamet, ya. Kau ikut dengan Bos Kimun, kau bisa di kota Ki Slamet. Kau sudah lancang Peggy. Kau menginjak-injak gubuk selamat petentang-petentang dari tadi lagi sabar Peggy. Kenapa Ki Slamet? Kau tak terima? Anggaplah memang Ini gubuk sudah milik kami Ki Slamet. Apa kau kata? Kami akan membakarnya nanti kan karena ini tidak berguna bagi kami. Jadi akan kalian bangun diskotik. Bukan Wah. diskotik selamanya kan bakar yang kami bikin di sini. Lalu kau akan bikin apa? Hah? Tempat wek-wek. Oh, tempat wek-wek, kasino. Peggy, kalau kau bermimpi Peggy, nanti tidur di tengah malam. Tidur di tengah malam. Ini mau ya? Ah, Joko Peggy. Kau bilang tadi apa? Aku tidak terima kau bilang seperti itu. Memang- Aku sangat benci Ki Slamet. Memang kau mimpimu terlalu tinggi Peggy. Mimpimu terlalu tinggi Peggy. Kenapa Ki Slamet? Mimpimu itu seperti kau tahu punggu, burung punggu. Burung pok, tahu tidak kau Burung ponggok itu merindukan bulannya Ki Slamet. Nah, itulah peribahasa kalian. Itu kau dengan Re itu. Cuma kalian berdua lah itu. Kita buktikan saja Peggy. Kalau kalian memang yakin dengan apa yang sudah kalian ucapkan, maka jangan pernah kau ganggu Bung, lagi Sal. kau sabar saja Bung, karena sebentar lagi kau akan tumbang, termasuk Re akan tumbang Bung. Tidak apa-apa, tertawalah kau sepuas kau Peggy. Tertawalah janggang sepuas Mengapa janggang. kami wajar dong kami ketawa Bung Laga ini? Siapa namanya Ki Slamet? Kami wajar tertawa Kau ingat, karena kami akan menang. Kau ingat Peggy, tertawa kau itu tinggal 2 atau 3 hari lagi. Jadi tertawalah kau sepuasnya. Tidak mungkin Ki Slamet. Kami akan memenangkan pertarungan ini. Tahu kau? Hah? Kalian itu hanya diberi sedikit sedikit kesenangan. Agar apa? Diberi waktu untuk bertobat 7 hari. Sekarang aku mau tanya dengan kau. Sudah berapa? Tidak usah kau tunjuk-tunjuk selamat. Kenapa? Kau datang Nih. Oh, kau memang menguji kesabaran. Seandainya ini bukan hari Jumat, mungkin tangan kesabaran rumah hajang Peggy. Oh, Jumat berkah kau Karena bilang. Aki hari ini sengaja ingin menghindari pertempuran. Karena hari yang baik ini, alangkah baiknya kalau kita isi dengan pengajian, kita isi dengan zikir, kita isi dengan berbagi. Alangkah lebih baiknya. Itu sangatlah berdosa, Ki Slamet. Berdosa kau katakan. Ajaran apa? Yang berkah itu Ki Slamet ya. Kalau kita di dalam Jumat berkah itu ya, penagihan secara paksa dengan lagi nemuin cewek di barbar itu berkah lagi Ki Slamet. Berkah, surga Ya. duniawi, surga dunia. Iya. Dan kau ikut dan kau dengan Re ikut Bos Kimun itu berkah namanya Ki Slamet. Hah? Baiklah, mungkin itu berkah bagi kau Peggy. Tapi berkah itu hanya mimpi Peggy nampaknya Peggy. Mimpi bagaimana Ki Slamet? Karena Aki yakin sekali Peggy, ya. Aki sudah sopan menerimamu duduk di sini. Mengapa Ki Kau Slamet? injak-injak gubuk selamat dengan Kau tak sopan pun tidak apa-apa. Tujuan kesini memang benar. Ingin melumpuhkanmu, tahu kau? Oh, ingin melumpuhkan di selamat. Ya. Datang seorang Biar dikau. kau tidak bisa bantu Re. Kau kira ketika Aki terkapar, jatuh di jembatan, di rumah warga kemarin kalian keroyok. Aki ini tidak bisa pulih. Mimpi kau terlalu tinggi Peggy. Lebih baik kau. Tidaknya kau sakit kan? Hah? Memang Aki sempat merasakan sedikit tubuh Aki pegal-pegal karena Aki mengingatkan kalian itu seperti Kila Simon yang sempat memicu tubuh Ki Slamet ketika Aki muda. Kalau kami mau Ki Slamet ya, itu baru belum seberapa Ki Slamet. Kalau kami ingin menumbangkanmu, kecil Ki Slamet. Oh, jadi kalau ingin menumbangkan Ki Slamet ini kecil. Itu belum seberapa. Karena kami masih memiliki hati kasihan dengan kau. Masih memiliki hati. Ya. Hatimu itu mungkin terbuat dari tanah comberan. Kan comberan gue bilang. Karena kalau kau terbuat dari tanah liat, hatimu itu segumpal tubuhmu tercipta dari tanah yang... Kurang aja kau, kurang aja kau. Apa? Hah? Kalau kau menggunakan kekerasan, dari Ayo. tadi ke sabar, kau sudah ada sopan santun di sini, Peggy. Selamat, hah? Walau kau di benteng dan cukup Peggy. Kenapa? Kau yang kurang ajar Selamat. Karena kau otakmu seperti batu, tidak mau lunak sama sekali. Oh, otak ini seperti batu karang. Jadi otakmu seperti batu apa? Batu cadas, batu kapur. Otakku ini yang sangat pintar Selamat. Jangan-jangan
otakmu tercipta dari batu menyan. Batu menyan. Bukankah batu menyan itu kesukaan kami Ki Selamat? Iya, karena kalian ini membatu. Hop. Kurang aja kau, ha? Kurang aja kau. Aku sabar dari tadi, Pegdi. Tapi kalau kau tidak memiliki rasa sopan satu dan sabar di hadapan Kiselamat, jangan salahkan Kiselamat, Pegdi. Apapun yang kau lakukan di sini akan menanggung risiko yang sangat buruk bagi dirimu, Pegdi. Ingat itu, Pegdi. Pegdi. Walaupun kakiku sakit Ki Selamat, ya, demi langit dan bumi, aku tidak akan pernah tunduk pada kau. Bahkan aku akan menundukkanmu. Pegdi, kau tidak perlu tunduk kepada Kiselamat. Tunduklah kepada Sang Pencipta, bersujudlah kepada tidak usah kau bersujud di hadapan Kiselamat. Seharusnya kau tuh bicara tunduknya kepada Bos Gimun. Tunduk pada Bos Gimun. Iya. Kata. Emang siapa Bos Gimun di hadapan Kiselamat? Bos Gimun di penguasa. Bos Gimun, kau tahu di hadapan Kiselamat tidak ubahnya tikus hutan. Ini kau. Bagaimana Ki Selamat? Kanku terasa? Oh, nikmat sekali, Pegdi. Apa kau bilang? Nikmat sekali. Kau bilang apa? Aku mengingatkan dengan kau ini lain tadi. Tadi kau nampak seperti memijat, tapi saat ini kau memukul, Pegdi. Ngajar kau. Kenapa Ki Selamat? Karena pukulanmu tadi ketika kau mencekik leher Kiselamat, aku mengingatkan dengan sosok tukang pijat yang sering membantu Kiselamat ketika Ngajar, Ki Selamat. tapi ketika kau menggunakan sepatu kasarmu ini menghantam kepala Kiselamat, itulah kekerasan, Pegdi. Kekerasan itu hanya ada di diri kami Ki Selamat. Wajar kami. Kalau kami tidak menggunakan keras dalam satu hari, kami akan gemetar Ki Selamat. Oh, jadi kalau misalnya kau tidak menggunakan kekerasan di dalam satu hari, tubuhmu akan gemetar. Betul. Tapi Aki lihat sudah 4 hari ini tubuhmu gemetar terus. Apakah takutan dimakan hiu? Karena Aki lihat berjalan pun kau sudah seperti ini. Teruslah kau mengejek-ngejekku. Pegdi, jangan-jangan kau nanti berjalan seperti begini, Pegdi. Tidak akan Ki Selamat. Ya. Karena kami sudah pasti yakin Ki Selamat. Kemenangan tuh hanya ada di Bos Gimun. Jadi kemenangan hanya di Bos Gimun. Tidak apa-apa. Klaimlah kemenangan itu saat ini. Tapi ingat, Pegdi, yang namanya pertarungan itu ada waktu 7 hari. Sedangkan hari ini kau sudah tahu laku berapa. Kau mungkin sudah sempat mendatangi Padepokan Banggai Lampung. Kau sudah diberitahu dari Banggai Lampung berapa yang sudah memesan madu dari Banggai Lampung. Baru saja 500. Baru separuh, masih 3 hari lagi di sana. Oh, baru separuh. Waktu 4 hari, jadi tinggal 3 hari lagi. Baiklah, Aki akan terus berkeliling kampung. Selain saya subscriber Banggai Lampung, mudah-mudahan warga di sini akan berlomba-lomba. Dan kami selalu kontrol. Bukan juga Bang Rey yang kami kontrol. Bukan juga kau semua. Karena kami yakin di antara kalian pasti ada kecurangan. Itu artinya apa, Pegdi? Kau takut? Bukan kami takut Ki Selamat. Kami hanya kontrol. Oh, Kami wajar waspada. oh. Karena bisa saja kalian licik kepada kami. Waspada. Itu bukan waspada namanya, Pegdi. Bilang saja kalau kalian sudah takut dengan kematian. Bisa saja kan. Baru laku 800 kali bilang 1000 nanti. Dan kami akan lempar ke laut. Ya memang itu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena memang kau Kecurangan itu namanya. tidak ada kecurangan, Pegdi. Itu mungkin Banggai Lampung nanti akan menunjukkan bukti-buktinya setelah hari Senin. Biarkanlah kalian tertawa Justru dulu. itu kami harus kontrol. Kami harus tahu. Tapi kan kau sudah tahu, diberitahu dari Banggai bahwa sehari 150, besok 200. Kau sudah tahu. Jadi siapkanlah tubuhmu, Pegdi. Makan kenyang-kenyang. Mampirlah sebelum ke laut Tengki. Kurang ajar kau ya. Makanlah kenyang-kenyang ya. Nanti sebelum kau sampai ke laut terjun, kau mampir di rumah Kiai Atot, minta nasihat. Agar apa? Agar kau Agar kami kaya raya begitu. agar tubuh kalian itu tidak dimakan hiu dan diterima di sisinya. Tidak mungkin Selamat. Jangan kau Apa yang sombong. tidak mungkin? Jangan kau sombong di Selamat. Karena kami yakin Bos Gimun adalah pemenangnya. Bos Gimun. Apakah kau tidak berikan masukan kepada Bos Gimun? Bos Gimun, lebih baik kita menyerah, Bos Gimun. Karena aku sudah tahu saat ini sudah berapa ratus yang laku. Daripada kita dimakan hiu, daripada kita dimakan pari, lebih baik kita temui Ki Selamat.
Biar Ki Selamat nanti yang menghantarkan kepada Bang Lampung menyampaikan bahwa kita ingin menyerah dan meminta maaf. Bagaimana Peggy? Lebih baik kau itu ya minta maaf saja dengan subscriber kau tuh. Oh, Subscriber kau tuh baiklah. berguna. Aki akan menyampaikan permintaan maaf kepada para subscriber dengan cara seperti ini Peggy. Itu peringatan Peggy. Aki sudah meminta maaf kepada saya. Bagaimana rasanya Peggy? Kalau kau berani Selamat, jangan seperti itu Selamat. Aki kan kau sudah meminta maaf. Aki sudah meminta maaf kepada para subscriber. Hah? Hati-hati. Di belakangmu ada tombol kau. Hah? Brengsek kau Selamat. Apa? Kau ingin Aku datang ke sini Selamat. Kau bilang aku kosong. Aku sudah dibekali dengan Bos Kimun. Aki tahu Peggy, makanya kau petentang-petenteng sombong. Tapi ingat kesombongan itulah yang menghancurkan setiap manusia di muka bumi ini Peggy. Tidak ada keabadian di manusia di muka bumi ini. Kata siapa Selamat? Kata Ki Selamat. Keabadian itu hanya ada di diriku Selamat. Jadi tidak akan mungkin kami akan kalah Selamat. Karena alam dan segala macam. Apa kau katakan alam merestui kalian? Ya, Alam yang seperti ini mungkin. Kau lihat Peggy. Tulangmu itu tidak ada ubahnya seperti ini. Terserah. Kalau kau seorang diri. kau berbicara seperti apa itu terserah Selamat. Kamu menghina kami terserah. Yang jelas Ri akan kalah. Kau tahu kenapa aku berbuat seperti itu? Darah Ki Selamat ini mendidih melihat kau mendatangi padepokan. Kau selalu mengendahkan dari belakang seolah-olah kau akan memenangkan. Karena kami akan membakar gubuk kau dan padepokan Bang Lampung. Ingin membakar gubuk Ki Selamat. Kalau memang kalian bisa memenangkan pertarungan ini, tidak usah kalian yang membakar. Biar Ki Selamat sendiri yang membakar gubuk Ki Selamat ini, tahu kau? Tapi kaki pastikan Peggy, yang akan dimakan hiu itu kalian. Tapi lebih baik Peggy, daripada kau dimakan ikan hiu Peggy, lebih baik kau temui Kiai Hatip yang ada di ujung kampung sana Peggy. Kau meminta maaf ya, karena aku tahu kau sempat mengancam dari Kiai Hatip ketika dia Kiai Hatip, katakan pada kamu ya, kalau sampai kau membeli Bandung, habis kau. Itulah ketika dia Dan Kiai Misri, Kiai Yung, sampai kalian membeli. biarkan saja. Mungkin yang di hadapan Ki Selamat ini orang yang lagi stres. Anggap saja mereka ini, anggap saja dia manusia stres. Karena apa? Kalian mau bilang aku stres, bilang ini stres, terserah. Seandainya subscriber ini bisa berbicara langsung dengan Ki Selamat atau berbicara, mungkin mereka banyak yang mengatakan Ki Selamat tinggalkan saja, untuk apa menghadapi orang stres katanya. Kalau kita menghadapi orang gila, maka kita pun akan ikut gila katanya. Kau tahu gila, Peggy? hah? Kau tahu Peggy? Peggy, kau tahu Peggy? 3 manusia yang jangan pernah kita lawan di muka bumi ini. Kau tahu itu? Bos Gimon, Ferdi, Janggar, Supeng gitu. Empat. Mungkin ada salah satu di situ yang ingin aku sampaikan. Siapa? Yang pertama adalah raja atau penguasa. Jangan pernah kita lawan, maka kita akan dihabisi. Yang kedua, orang yang memiliki segalanya, uang, tahta. Terus bagaimana? Dan yang ketiga tahu? Apa? Yang jangan kita lawan, orang gila. Dan orang gila itu ada pada diri kalian. Tahu kalian, ha? Kenapa kalian naui kami kalau begitu, ha? Karena kalau tidak ditahui orang gila ini, kasihan masyarakat, ketakutan melihat kalian ini. Peggy, Kau ini Selamat sudah miskin, kau ini sudah tinggal di kebun, masih saja kamu menuruti apa kata Rey kau ini, ya? Apa salah sih? Kau ikut saja dengan Bos Gimon, sudah. ikut ke neraka maksud kau? Tidak Selamat, ikut senang-senang, diskotik, bar segala macam. Karena Bos Gimon punya segala-galanya Selamat. Punya segala-galanya. Betul sekali Selamat. Jadi termasuk stres. Kau ikuti Rey, karena Rey itu akan kalah. Iya akan kalah. Kenapa kau tahu? Akan kalah. Yakin sekali Bos Peggy, Bos Janggar, penguasa dunia. Ayo, kita bertempur saja Selamat di sini, ya. Oh. Ayo, Dari tadi Aki menghindari penyakit. Aki sudah sampai. ayo. Terserah kau Peggy. Kalau kau tidak terima dikatakan orang gila. Hah? Oh. Ayo. Terserah kau Peggy. Tapi kalau sampai Ki Selamat menghajarmu di sini, jangan sampai kau sampaikan dengan yang lain bahwa Ki Selamat terlalu curang menghajar kau.
menghadapi orang licik seperti kau Peggy memang harus nah menghadapi orang licik seperti kau Peggy memang harus menggunakan akal. Kita harus menggunakan. Itulah makanya kenapa yang Maha Kuasa memberikan akal kepada kita untuk apa? Untuk digunakan menghadapi orang seperti Peggy. Kemarin kau sudah menghajar dan menggoyah keselamatan kebatan. Ini balasannya Peggy. Ini balasannya. Ini balasannya. Katakan dengan jangkar. Kalau sahabat-sahabat lu tidak terima apa yang aku lakukan kepadamu, jangan kalian lagi yang datang. Bos Gimon yang datang. Sombong kali mulutku Selamat. Tidak sombong. Kalau kau memang gentleman Selamat, hadapi aku. Kalau aku apa? Jin maksudnya? Hah? Gentleman. Gentleman. Oh. Tiga hari lagi kau kalian akan kukubar Selamat. Hah? Oh. 3 hari lagi kami marah Selamat ya. Membuat kau marah. Kau akan masih bagi kesempatan. Kalau aku ingin menghabisimu dari tadi sudah agak habis Peggy. Buktikan. Jangan banyak bicara kau dengan aku, ha? Jangan banyak bicara, aku katakan. Apa ini bertarung tangan kosong? Ini bertarung menggunakan apa? Terserah kau. Curang, Selamat menggunakan alat. Baiklah Peggy. Ilmuku belum seberapa Selamat. Oh, belum. Masih ada 1000 pulau. Belum kau keluarkan semua. Masih ada kau ambil dari Dimas Roni yang memiliki penguasa 1000 pulau yang kau ambil. Silakan Peggy. Bicaralah kau sepuasnya Peggy. Karena aku yakin Peggy, ya, umurmu hanya 3 hari lagi. Umurku 3 hari lagi kau bilang. Maka dari itu, lebih baik kau taubat. Selamat yang tobat. Taubat dengan Bos Gimon. Taubat mengikuti jejak Bos Gimon. Apakah tidak terbalik ucapanmu? Sekarang aku tanya dengan kau, berapa lagu modus hari ini? Oh, Berapa yang kau promosikan? yang pasti, Aki sudah berkeliling kampung setelah sholat Jumat tadi, menemui Ki Dulha, Ki Masroni, Ki Misri. Sudah kita temui semua. Dia mau beli kan? Dan mereka, insya Allah Ki katanya, nanti setelah habis sholat asar, kami berbondong-bondong kepada Padepokan Banggai Lampung, bahwa kami ingin menemui Banggai Lampung. Apakah benar ada perjanjian itu? Kalau memang Yang benar, di sana kau bilang sudah kau tawar menawarkan ya? bukan Yang di sana kemarin sudah kami ambil uangnya. apa maksudmu? Uangnya kalian ambil, tapi kalian ancam mereka jangan sampai mengatakan kepada Selamat. Pantas saja hari ini mereka tidak ada yang keluar Peggy. Kami bilang dengan warga-warga sana bahwa Selamat itu sudah kerjasama dengan kami. Apa maksudmu seperti itu Peggy? Kenapa? Apa maksudmu seperti itu? Kenapa? Kau katakan Selamat ini adalah kaki tangan dari Bos Gimon. Jangan marah-marah kaki sama. Otakmu miring Peggy. Kalian menggunakan segala cara. Itu artinya kalian takut dengan kematian. Kami tidak pernah takut dengan kematian. Lalu kenapa kau katakan bahwa Selamat itu hanya apa? Hanya kaki tangan dari Bos Gimon? Karena kau itu bantu dari Lalu kenapa kau? Karena kami tidak terima. Lalu kenapa kau fitnah di masyarakat bahwa Selamat ini hanya kaki tangan Bos Gimon? Agar mereka otak kau sudah miring, uangnya kalian ambil. Dan sudah mengatakan padamu Selamat akan menagih dan nama-namanya sudah kami ketahui. Oh, Jadi sangat mudah kami menemui mereka. Dan kami temui kemarin. pantas saja Kiai Katib yang baru lewat tadi melihat Selamat dengan sinis. Ternyata kau sudah datangi Peggy. Apa maksud kalian? Peggy, kalian sudah berlaku curang. Jangan salahkan Selamat. Kalau itu memang terjadi, ini mau buang. Kurang aja kau Peggy ya. Apa Selamat? Kurang aja kau. Kau tidak terima? Memang. Ayo, ayo. Baiklah kita buang. Kurang aja kau Peggy. Apa itu? Dari tadi Selamat, tapi kau sudah berlaku curang. Hei, Hah? jangan itu. Aku dari tadi sabar, Peggy. Tapi ketika kau katakan bahwa Kiai Katib, Kiai Aji sudah kau datangi dan uangnya kau ambil dan kau pindah Selamat oleh kaki tangan dari Bos Gimon, terserah kau Peggy.
Kesabaranku memang sudah sampai pada titik akhir, Peggy. Karena apa yang kau lakukan, Peggy? Kau sama saja ingin merusak dan memfitnah nama Selamat di hadapan masyarakat. Karena kau membantu Relampung. Memang benar. Kami tidak pernah suka itu. Dan kami ingin menjatuhkannya. Dan kami ingin menginjak-injaknya. Dan kami ingin melihat dia miskin. Lalu kenapa? Apa salah Selamat ketika Selamat mendatangi warga? Kesalahanmu adalah dukung Relampung dan Oh. promosikan madu itu. Dukung Bang Lampung dan promosikan madu tersebut. Tapi ketika kau menyampaikan kepada masyarakat, Kiai Katib, Kiai Ajir, bahwa Selamat adalah kaki tangan dari Bos Gimun dan serahkan uangnya kepada kalian, dan madu itu tidak akan pernah sampai kepada mereka. Pantas saja Kiai Katib ketika lewat tadi akhir bertemu, dia sangat sinis dan benci kepada Selamat. Ternyata mulut memang berbisa, pergi otak-otak licik kalian. Kenapa? Kenapa kau harus mengamuk denganku? Hah? Karena kau sudah berlaku curang. Karena kau sudah berlaku curang, Peggy. Serah kau, Peggy. Kesabaranku sudah. Keluarkan dengan jaga. Tunggu kau. Aku akan mendatangkan semua lawan Gimun. Aku tunggu kedatangannya. Karena kau sudah memfitnah nama Selamat. Selamat tidak akan pernah terima, ingat itu. Tunggu kau ya. Terserah kau, Peggy. Habis kau denganku. Datangkan Bos Gimun sekalian. Tunggu kau. Astagfirullahaladzim. 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 Aki tidak menyangka sekali ketika Aki santai di gubuk ini, karena Aki yakin ya, setelah sholat Jumat tadi Aki mampir ke tempat Kiai Misri, Kiai Katib, Kiai ini sebanyak tempat Aki, dan Aki sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka sengaja ingin mendatangi pada Bogor, tapi liciknya Peggy. Orang-orang kampung di sebelah utara kemarin, 2 kampung yang Aki kelilingi, ternyata uangnya sudah diambil dari Peggy. Dan mengatakan bahwa Selamat ini adalah kaki tangan Bos Gimun. Maka dari itu pantas saja Kiai Katib ketika Aki bertemu tadi, dia nampak sinis dengan Selamat. Otak-otak licik mereka memang sudah kelewatan batas. Seandainya mereka tidak memfitnah Selamat, mungkin darah Selamat ini tidak akan mendidih. Karena mungkin sahabat-sahabat tahu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sama saja dia ingin membunuh karakter Selamat, ya, menjahatkan Selamat, menghina Selamat, merendahkan Selamat di hadapan orang-orang yang Aki temui. Tapi biarlah, Aki yakin ya, yang Maha Kuasa itu Maha Adil, yang Maha Kuasa Maha melihat, yang Maha Kuasa Maha mengetahui bagaimana setiap keluhan, kesahan hati setiap insan manusia. Biarkanlah apa yang mereka lakukan kepada Selamat, yang Maha Kuasa akan membalas dengan sendirinya. Apa yang sering Aki sampaikan, maka dari itu kepada para sahabat-sahabat sering Aki sampaikan juga, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ketika mereka menanam fitnah keji kepada Selamat, maka suatu saat Aki yakin atas izin dari yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam, ya, mereka akan dihinakan dari diri mereka sendiri. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Karena apa? Karena apa yang mereka tanam adalah sebuah keburukan. Kita hidup di muka bumi ini tidak ubahnya seperti hanya menebus sebuah karma dan menjalani sebuah lakon kehidupan yang digerakkan dari dalang, yaitu Sang Penguasa Alam, Tuhan semesta alam. Ya sahabat-sahabat, teruslah kita berbuat baik walaupun hasilnya belum maksimal, ya. Karena Aki yakin ketika kita terus berusaha untuk berbuat baik, insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita. Ya sahabat-sahabat, ikuti terus dari perjalanan Selamat ini ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Aki yakin ya, Selamat ini bukan siapa-siapa tanpa dari sahabat-sahabat dari Bang Lampung. Aki menyadari itu. Karena Aki yakin juga ya, sahabat-sahabat ini orang-orang baik ya, orang-orang ikhlas ya. Dan perlu diketahui, doa dari orang-orang baik, orang-orang ikhlas, dan orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tuanya itu akan mudah diijabah dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bukalah pintu maaf di dalam hati kita. Marilah kita doakan tentang kebaikan sesama insan manusia. Jangan pernah kita tebar kebencian. Sayangilah kedua orang tua kita, karena orang tua adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Jangan pernah kita menjadi anak durhaka, karena anak durhaka tidak akan pernah mendapatkan barokah di dunia sampai akhirat. Yang ada hanya kemurkaan dari Yang Maha Kuasa. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, yang mudah-mudahan kita akan dibukakan pintu barokah dunia dan akhirat. Apabila ada tutur kata Selamat, perilaku Selamat, ucapan Selamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, yang menyinggung siapapun, tidak ada maksud di hati Selamat untuk merendahkan ya, itu murni dari kebodohan Selamat. Maka dari itu sekali lagi disampaikan, Aki memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada faktor kesengajaan ataupun apapun, itu hanya sebuah faktor kebetulan ya. Ya sahabat-sahabat, jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya
agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari Selamat. Kita tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.